Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidzan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala untayan kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Marilah tidak bosan-bosannya atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah teman-teman, saya sangat bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kembali bisa membersamai teman-teman semuanya yang sudah saya anggap seperti saudara kandung saya sendiri, bahkan lebih dekat ya, lebih dekat daripada saudara kandung saya sendiri. Saya cinta teman-teman karena Allah azza wa jalla. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bertatap muka. Teman-teman bisa menatap saya, tetapi saya tidak bisa menatap teman-teman. Saya hanya bisa menatap foto profil teman-teman. Ya, terima kasih. I miss you juga teman-teman ya. Alhamdulillah, insya Allah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran yang sudah lama terputus selama 1 tahun lamanya. Ya, tidak live berapa hari? Coba dihitung. Hari kapan ya? Hari Jumat terakhir loh. Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang hari apa? Saya sampai lupa hari ini teman-teman. Tanggal 7, Senin. Ya. Senin kan sekarang ya? Ya, 5 hari. Masya Allah. 5 tahun. 5 hari Selasa, serasa 5 tahun. Putus-putus, ya kah? Baru juga nyambung, putus-putus. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa ya dekatkan kita bukan hanya di dunia tetapi bukan juga kelak di akhirat ya, di surganya Allah. Kenapa sekarang jadwal terapinya tidak menentu? Bukan tidak menentu Kak Vivin, karena memang kemarin libur. Saya agak dalam kondisi yang sedang disayang Allah, supaya istirahat dulu. Begitu ya. Jadi insya Allah besok mulai teratur lagi. Tapi teraturnya nanti kita atur ya, tidak selalu saya yang memberikan materi. Insya Allah nanti akan ada pemateri-pemateri lain yang lebih baik ya, yang lebih berbobot ilmunya, bukan seperti saya yang mungkin bahasanya kaleng-kaleng begitu. Insya Allah. Kak Bibu, kelihatan ya? Suaranya agak aneh. Apakah suaranya agak aneh? Kalau saya terapi tiap hari di rekaman YT, Alhamdulillah Kak Heru ya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya betul. Sebetulnya teman-teman yang sering bolos, ayo dia siapa di sini yang sering bolos? Yang sering bolos itu bisa nyimak di YT. Kan banyak tuh ya, terapi-terapi yang teman-teman belum sempat ikuti. Silakan teman-teman bisa ikuti rekamannya di YT. Seperti itu. Ya. Agak serak. Ya, serak-serak. Yang penting masih cukup terdengar ya. Alhamdulillah ini sudah sangat enakan sekali. Ya, mudah-mudahan masih nyaman terdengar ya. Yang paling penting nanti teman-teman masih bisa mendengar ayat-ayat yang akan kita baca bersama. Ya kan, banyak yang ngaku bolos nih. Alhamdulillah. Akun yang follower 10 Kak Amang, akun saya itu ada Terapi Langit, terus kemudian Coach Mufti, kemudian akun Child Dream, ya, akun Child Dream, kemudian Pejuang Firdaus. Ada 4 akun. Dan rencana nanti saya ngelola banyak lagi, ada 5 akun mungkin ya. Mohon doanya semoga
masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa membersamai teman-teman, karena banyak sekali ya saudara-saudara kita yang butuh bantuan, yang butuh kasih sayang juga. Maksudnya butuh perhatian dalam hal ini ya, dalam hal kesehatannya, terus kemudian akidahnya perlu kita jaga, gitu ya. Kesehatannya perlu kita bantu untuk terapi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ini sudah mendingan, walaupun suaranya masih agak-agak aneh ya. Agak-agak ngebas dikit gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ini mungkin hari ini karena pertama, setelah kita 5 tahun tidak berjumpa, mungkin kita sharing-sharing santai dulu ya. Sharing-sharing santai dulu sampai nanti sekitar 10 menitan lagi. 10 menitan lagi kita terapi Al-Quran. Agak bindeng. Bindeng bukannya nama ikan ya. Sebutkan nama-nama ikan. Ada ikan emas, ikan arwana, ikan bindeng. Yang bisa menyebutkan ikan nanti kita berikan sepeda. Oh itu bandeng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan buat teman-teman. Tolong dijaga ya. Yang dijaga itu bukan cuma hatinya. Kesehatan itu juga harus dijaga. Oh iya, siap. Ikan koi. Ya, alhamdulillah. Apa itu Kak Heru? Mineng itu apa mineng? Siap, teman-teman juga harus menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Bukan hanya sekedar menjaga hati ya, tapi menjaga kesehatan ini penting juga. Dan yang paling utama bukan sekedar kesehatan hati, kesehatan fisik, tapi kesehatan iman, teman-teman. Yuk, ini yang paling utama, kesehatan iman. Karena iman kita kadang sakit loh. Hati kita kadang sakit, iman kita turun. Ya kan? Kita seringkali menjaga habis-habisan kesehatan kita, tapi iman seringkali diabaikan. Ya kan? Kapan ya saya ingin menyampaikan sebuah terapi untuk menghilangkan kebiasaan negatif. Insya Allah kapan-kapan kita sampaikan lah. Mungkin bukan malam ini, mungkin nanti ketika kita targetkan ya, ketika follower saya sudah tembus berapa ya. Sebetulnya saya tidak ngejar follower ya teman-teman, tapi yang saya kejar adalah pengikut. Bukan pengikut ya, istilahnya agar tayangan ini lebih banyak dilihat oleh banyak orang gitu. Nanti ketika sudah tembus 200.000 deh ya. Sudah tembus 200.000 saya akan share ya. Nggak apa-apa kelamaan. Karena gini, ini penting banget untuk bisa membantu kita lebih positif. Di sini siapa yang masih punya kebiasaan negatif, apapun itu, dan sulit banget meninggalkan kebiasaan negatif. Apa sih? Apa saja misalkan? Bahkan termasuk kalau yang level paling fatal di luaran sana ya. Ini insya Allah di sini nggak ada lah. Di luaran sana kayak semacam kecanduan narkoba, kecanduan menonton hal-hal yang negatif ya. Terus kemudian pokoknya kalau yang di sini mungkin levelnya masih level ya masih ringan lah, ya kan? Nah, kecanduan ghibah tuh. Atau begini, ada satu penyakit ya, penyakit yang sebetulnya kayaknya biasa-biasa saja orang melihat. Sulit mengendalikan uang nih. Ayo, siapa di sini yang merasa sulit mengendalikan uang? Pegang berapapun selalu habis. Ya. Kok kayaknya nggak bisa nabung, nggak bisa menyisihkan untuk hari tua, gitu. Nah, ini ternyata bisa diterapi loh. Termasuk malah sholat itu bisa diterapi, ya. Terus apapun lah kebiasaan-kebiasaan negatif, kebiasaan buruk ya, insya Allah kapan-kapan kita praktekkan. Ya nggak harus nunggu 200.000 follower kalau terlalu lama. Insya Allah nanti kalau mungkin mudah-mudahan pekan depan ya, karena saya juga butuh menyiapkan beberapa materi gitu ya. Pokoknya teman-teman nanti pemanasannya akan saya sampaikan di grup dulu. Teman-teman nanti list ya, kira-kira teman-teman buat daftar kira-kira kebiasaan negatif apa yang sampai detik ini masih teman-teman rasakan ya. Dan itu sebenarnya ada beberapa hal ya yang sifatnya haram,
atau yang hanya sekedar makruh saja. Nah, silakan nanti teman-teman list ya, yang atau sifatnya mubah. Mubah misalkan apa sih? Misalkan shopping-shopping. Shopping-shopping tergantung juga ya. Shopping-shopping ini tergantung juga. Bisa sampai kemudian level yang mendekati haram. Kalau misalkan itu benar-benar mubazir, ya, karena innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Jadi pemboros-pemboros itu adalah sahabatnya setan. Nah, ini gimana caranya? Ternyata ada loh orang yang kemudian penyakitnya itu hobi shopping gitu. Ya, hobi shopping. Kalau masukin ke YouTube kasih judul tema. Oh ya, siap, Kak Aurora, karena biasanya selama ini kita temanya acak-acakan. Ya. Jujur kita setiap pembahasan itu temanya acak-acakan karena menyesuaikan pertanyaan. Begitu, ya. Jadi kadang saya sudah fokus nih, ingin membahas satu tema. Teman-teman, kita akan bahas tema tentang misalkan menjaga hati. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan muncul lain, dan saya paling nggak tega kalau membiarkan pertanyaan tanpa ditanggapi. Gitu. Sehingga ketika kita selesai rekaman, terus saya tonton ulang biasanya, loh temanya kok acak-acakan, ya sudahlah, saya upload di YT tanpa judul. Begitu ya, tanpa judul. Karena apa? Ya memang temanya acak-acakan begitu. Emosian, iya termasuk. Ya, teman-teman nanti di list ya. Daripada boros beli barang-barang branded, mendingan dibagi buat fakir miskin. Iya, betul Kak Heru. Tapi kadang ada orang yang sulit ngerem kebiasaan shopping, kemudian buang-buang waktu. Ini kadang kita nggak bisa ngerem ya, jari-jari kita untuk scroll-scroll gitu kan, sosial media gitu. Nah, ini bisa diterapi. Kecanduan rokok, kecanduan apa istilahnya, termasuk nanti untuk tahap awal untuk menterapi kita dulu ya. Untuk memberikan terapi untuk orang lain itu tahap lebih lanjut. Begitu. Itu level lebih lanjut. Teman-teman harus menjadi seorang praktisi dulu. Nah, ini untuk level awal kita memberikan terapi untuk diri kita. Menghilangkan berbagai macam kebiasaan negatif apapun itu. Kalau sering sedih, ya sering sedih insya Allah nanti kita bantu dengan terapi Al-Quran. Begitu. Pegadaian itu silakan teman-teman ya. Saya kurang begitu paham dengan hukumnya. Kalau yang jelas, yang sedikit saya pahami itu kan masih ada unsur ribanya, ya kan? Walaupun sekarang mungkin ada embel-embel syariah. Nah, itu saya belum mengkaji terlalu jauh soal itu. Nanti silakan teman-teman bisa bertanya kepada ustadz yang memang mendalami soal fikih muamalah, khususnya soal yang kontemporer, gitu ya. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas lebih lanjut. Karena sebetulnya di sini kita fokusnya adalah untuk terapi kesehatan. Kita di sini temanya adalah terapi kesehatan, terus kemudian terapi untuk menyelesaikan masalah hidup, masalah rumah tangga, kemudian masalah anak, atau masalah penyakit medis dan non-medis. Ya. Untuk channel yang membahas, ya, sependek pengetahuan saya termasuk riba, ya, Kak Muslimah. Betul sekali. Kecanduan game bisa, insya Allah bisa diterapi ya, bisa diterapi. Kecanduan nonton yang aneh-aneh tuh, ya, nonton yang aneh-aneh, terus nggak bisa direm, terus sering kali sulit mengendalikan kata-kata. Ada sini yang sulit ngerem kata-katanya, khususnya yang sudah punya anak. Kita simpati, kita sayang dengan anak-anak kita, tetapi kemudian lisan ini kok terasa sulit direm. Seringkali keluar kalimat-kalimat negatif, ya kan? Terus apa lagi tadi? Ya, termasuk judi online. Judi online itu bisa bikin kecanduan. Nah, ini semuanya insya Allah bisa diterapi. Nah, itu ada terapi khususnya, tapi untuk malam hari ini insya Allah kita akan coba terapi dengan Al-Quran. Nah, kapan-kapan kita praktekkan terapi yang lebih dalam lagi, dan sebetulnya dulu pernah kita praktekkan, ya, yang membayangkan posisi kita ketika waktu kita kecil. Siapa yang waktu itu sudah menyimak, ya, dengan terapi menginstal ulang memori saat kita kecil. Nah, itu sebetulnya
Cuma itu belum terlalu detail, itu baru pemanasan. Ya. Nah, itu sebetulnya terapinya seperti itu. Dan insya Allah nanti kalau terus dilakukan itu hasilnya luar biasa insya Allah. Termasuk kalau ingin mengubah karakter menjadi positif, ya, kemudian menginstal apa ya istilahnya. Nah, ini kalau masuk dunia bisnis ya, masuk dunia bisnis itu menginstal mindset kaya teman-teman. Karena kekayaan itu biasanya berasal dari mindset. Mindset itu cara berpikir. Ada orang yang cara berpikirnya, mohon maaf, miskin. Ada orang yang cara berpikirnya kaya. Nah, diawali dengan cara berpikir, insya Allah nanti akan benar-benar terjadi sebuah keajaiban. Begitu. Ya, ini unik sekali insya Allah. Tapi unik, sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Begitu. Nah, termasuk ingin lunas hutang nih. Ingin lunas hutang. Termasuk ya, orang yang punya orang yang hobi hutang itu ternyata karakter. Ayo, ya. Siapa di sini yang hobinya hutang? Ketika lunas, gatel, pingin ambil lagi kreditan. Jadi, hutang itu seolah nggak selesai-selesai. Ya, waalaikumsalam Mbak Pujiati. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Kak Putri Hermelia, menghilangkan jin dalam tubuh. Ya, ini sebentar lagi. Oh, sudah 20:29. Singkat sekali ya. Singkat sekali waktunya. Pingin kaya dan bisa berbagi. Ya, insya Allah kita akan bersama-sama mempraktekkan berbagai macam terapi yang akan menguatkan akidah kita, akan menguatkan fisik kita, ya, menguatkan iman kita, terus kemudian menguatkan finansial kita. Semuanya insya Allah akan kita coba raih atas izin Allah dengan terapi Al-Quran. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah-langkah kita. Boleh tidak saya ngambil faham imam yang tidak menajiskan anjing? Kak Heru maksudnya gimana? Apakah ingin memelihara anjing? Ya, sebutkan imam yang mana. Kalau anjing itu kan sebetulnya yang najis air liurnya. Ya, air liurnya. Kalaupun ingin memelihara, itu ada diperbolehkan. Tetapi dengan alasan untuk penjagaan dan sifatnya bukan di dalam rumah. Gitu ya. Bukan di dalam rumah, tapi sifatnya adalah untuk di posisi di luar, untuk kebun, untuk menjaga pabrik begitu. Karena kalau memelihara di rumah itu ngeri sekali, bisa mengurangi pahala setiap hari, ya, sebesar 1 gunung Uhud. Nah, itu berapa itu? Luar biasa luas ya. Lebarnya kan sekitar 7 sampai 10 kilo. Ya. Nah, itu pahala kita akan berkurang sebesar itu. Nah, ini teman-teman searching ya, ukuran Gunung Uhud. Setiap hari akan berkurang pahala kita kalau kita memelihara anjing. Seperti itu. Ya. Nah, sebaiknya kalau memelihara anjing ya tujuan untuk penjagaan di luar rumah. Misalkan kita punya kebun yang sering hilang gitu ya, punya pabrik yang sering ada maling seperti itu. Nah, ya betul sekali, termasuk malaikat ya tidak mau memasuki ya kawasan yang ada patung, ada foto makhluk bernyawa dan ada anjingnya di situ. Oke teman-teman, sudah 20.32, yuk kita terapi ya, kita terapi atau mau ditunda dulu terapinya. Ini kayaknya masih asik ngobrol kita ya. Saya belum sempat membaca banyak komentar, ini banyak kelewat ya. Foto ikan ya termasuk, silakan ditutup ya teman-teman ya. Kelihatannya masih, ya Kak Melati masih agak aneh ya suara saya. Tapi insya Allah ini sudah masa pemulihan ya. Betul sekali Kak Ari, anjing itu dimanfaatkan untuk di luar rumah untuk penjagaan. Seperti itu ya. Tapi lihat juga dong, jangan-jangan hanya sekedar modus gitu ya. Jangan-jangan sekedar modus, karena sebetulnya nggak butuh banget penjagaan anjing gitu. Lagi makan, jangan makan dulu. Jam segini baru makan, jam berapa ini? Sudah terlalu malam loh. Iya, pokoknya lukisan-lukisan yang di situ ada foto makhluk bernyawa. Ya, foto makhluk bernyawa. Teman-teman bisa lah membedakan ya kan, ini makhluk bernyawa atau tidak.
Ada pohon, pohon bernyawa bukan? Enggak kan? Pohon bukan makhluk bernyawa. Jadi silakan, boleh. Ya, kalau kuda, kuda makhluk bernyawa. Ya, silakan diturunkan. Oh ya, sudah malam makan buah. Alhamdulillah, siap. Kalau kaligrafi, tergantung kaligrafinya, Kak Anonim. Cek, ya saya sudah buat videonya. Kaligrafi yang terlarang, itu kaligrafi yang ada tulisan kitmir. Termasuk kaligrafi-kaligrafi yang di situ ada ya terselipkan jimat-jimat. Ada loh kaligrafi seolah kaligrafi tapi ada terselip jimat-jimat raja. Biasanya ada kotak-kotak begitu, ada gambar pedang kecil-kecil. Nah, kalau ayat kursi ya silakan digunakan sebagai pengingat. Walaupun ada ulama yang tetap melarang ya dengan alasan kaligrafi ini bukan dimanfaatkan, ayat Al-Quran bukan digunakan sebagai hiasan. Begitu. Sebentar, ini ada yang baper. Komentar saya dilewati, nggak dibaca. Oh iya Kak Dimetria, yuk silakan Kak Dimetria. Yuk silakan komentar, saya baca spesial khusus Kak Dimetria. Ini mohon maaf karena banyak yang kelewat ya, banyak yang kelewat dan saya tidak bisa menjawab satu persatu. Kalau ingin benar-benar ditanggapi, japri yuk. Japri, silakan japri DM. Insya Allah nanti pasti akan saya balas begitu. Kaligrafi Allah dan Muhammad ayat kursi. Oke, nggak apa-apa Kak Anonim. Mudah-mudahan itu sebagai sebuah pengingat. Ya, Kak Ita, anak belum lancar bicara, sementara ikut terapi ini dan kita sudah aktifkan ya channel khusus anak. Jadi namanya akun Child Dream Official. Silakan. Ya, nanti disimak. Insya Allah setiap pagi itu bersama Ustadz Amri ya, khusus pembahasan masalah parenting anak. Gitu. Oke siap, yuk kita mulai ya. Kita mulai. Mohon maaf saya matikan dulu komentarnya. Kalau gambar hewan di spray anak, nah itu sebaiknya diganti ya Kak. Sebaiknya diganti. Karena begini teman-teman. Ini bukan masalah boleh tidak boleh, masalah gambar. Tetapi kita membahas lebih jauh madorotnya. Gitu ya. Madorotnya, kerugiannya. Kerugiannya apa? Kerugiannya ternyata hewan-hewan atau gambar makhluk bernyawa seperti hewan, manusia, walaupun kartun, begitu ya, itu ternyata bisa digunakan sebagai media atau tempat tinggal gangguan jin atau sihir. Dipercaya atau tidak, ya, menurut sedikit pengalaman saya, mendampingi banyak pasien yang bermasalah dari sisi kesehatan kesehatan dirinya ini ternyata dipengaruhi oleh gambar-gambar yang ada di rumah-rumah. Begitu gambarnya disingkirkan, gangguan sihirnya hilang. Seperti itu. Oke, gambar kucing jangan gambar kucing. Pokoknya yang bernyawa itu diturunkan. Ya, pokoknya yang bernyawa, foto ataupun gambar kartun, lukisan itu silakan diturunkan. Karena memang ya itu tadi ya, memang bisa menjadi media tempat tinggal jin, seperti itu. Penyakit ain, Kak Mami, penyakit ain itu penyakit dari pandangan orang lain. Bisa karena kagum atau karena iri kepada kita. Itu jadi sebuah penyakit nantinya. Bahkan bisa berujung kepada kematian. Ya, Rasulullah yang sampaikan seperti itu. Al-ainu haqqo. Jadi penyakit ain ini adalah benar. Seperti itu. Kalau bunga nggak apa-apa. Lemari gambar Doraemon. Saya ini ya, kalau Doraemon gambar-gambar kartun, wallahu a'lam ya. Saya belum mengkaji lebih lanjut begitu. Mudah-mudahan tidak lah, karena Doraemon ini secara nyata kan nggak ada ya. Dia termasuk robot gitu. Wallahu a'lam ya, karena dangkalnya ilmu saya belum berani menjawab semuanya teman-teman. Gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Mohon maaf, saya matikan dulu komentarnya. Bagi teman-teman yang ingin tetap bisa komentar, silakan bisa pindah ke akun satunya. Saya live di dua akun ya. Yaitu akun Coach Mufti. Akun satu, akun terapi langit, kemudian akun satunya adalah akun Coach Mufti. Nah, silakan teman-teman yang ingin komentar bisa pindah ke akun satunya. Sebentar, saya setting dulu.
Sebentar, kita mulai. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan siapkan air. Saya yakin banyak di antara teman-teman ini yang baru saja menyimak dan baru saja ya bergabung di channel ini dan ingin mengikuti terapi Al-Qur'an. Silakan siapkan air. Ya, airnya bebas ukurannya, tapi sebisa mungkin yang agak banyakan. Yang agak banyakan sedikit. Ini bahasanya gimana? Siapkan air yang agak banyakan sedikit. Jadi yang benar apa? Banyak atau sedikit? Ya pokoknya banyakan sedikit lah. Gitu ya. Siap. Terima kasih. Silakan Kak Triana, silakan siapkan air ya. Jangan segini, ini sekedar contoh ya. Siapkan yang segede, kalau kata netizen, segede gaban. Gaban itu apa sih? Ya seginilah. Atau segalon silakan. Separuh gelas, jangan separuh gelas. Full saja, kenapa harus separuh? Full, jangan separuh. Ya, perhatikan. Ya, silakan sebanyak mungkin. Boleh 1 galon, sebisa mungkin tutupnya dibuka. Siap, kalau sudah nyiapkan galon sama ember, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman ya, saya suaranya masih agak aneh. Mudah-mudahan tidak mengganggu kekhusyuan teman-teman semuanya. Yuk kita langsung mulai dengan membacakan ikrar pemutus ikatan sihir atau ikatan jin. Karena seringkali di badan kita bisa jadi ada ikatan-ikatan namanya buhul ya. Buhul yang kita tidak tahu di mana, bisa jadi berasal dari orang lain atau bisa jadi dari keluarga besar kita yang mungkin niat awalnya adalah menjaga diri kita. Seperti itu. Ya, tapi yang terjadi malah justru itu mengganggu kehidupan kita. Oke, bismillah. Ya, kita baca bareng-bareng, ikuti ucapan saya ya. Silakan ikuti ucapan saya. Fokus teman-teman. Suaranya agak keras dikit ya. Keraskan handphone, gelasnya taruh di depan kita. Ya, gelas taruh di depan kita. Posisi ya, dekat dengan mulut ini, telapak tangan. Ikuti doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku memohon kepadamu, memohon pertolonganmu ya Allah, memohon kesembuhanmu ya Allah, atas keluhan yang aku rasakan ini ya Allah. Sembuhkan badanku ya Allah, sehatkan fisikku, sehatkan hatiku, kuatkan imanku ya Allah. Jika ada di badanku penyakit medis ataupun non-medis, penyakit ain, gangguan sihir, gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, ya Allah angkatlah, keluarkan ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan gangguan ini. Jika gangguan tersebut tidak mau keluar ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang menghancurkan sihir tersebut, menghancurkan penyakit ain tersebut, dan menghancurkan gangguan jin, baik jin nasab, jin khodam, ataupun jin jenis lainnya. Ya Allah, pada kesempatan ini aku berikrar, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan leluhurku atau perbuatan keluarga besarku apabila
selama hidupnya berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, melakukan amalan-amalan yang menyelisihi syariat-Mu ya Allah, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang pusaka tersebut diisi dengan kekuatan gaib, diisi dengan jin khodam. Ya Allah, saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Ya Allah, dengan kalimat-kalimat-Mu, dengan ayat Al-Quran, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Jadikan ayat-ayat yang akan kami baca atas izin-Mu sebagai ayat penyembuh segala macam keluhan yang kami alami. Wahai jin terlaknat, aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Jika kamu ada di badanku, silahkan kamu keluar. Jika kamu ada di pembuluh darahku, ada di organ tubuhku, silahkan kamu keluar melalui mulutku. Jika kamu ada di rumah-rumah ini bersama pasukan-pasukanmu, silakan kamu keluar dan menjauhlah sejauh-jauhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke ember. Kalau sudah nyiapkan air satu ember, kalau belum nggak apa-apa. Tiupkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tengok ke sebelah kanan. Ya, tiupkan Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terkutuk dari rumah ini. Tiupkan ke sebelah kanan. Jangan takut, jangan khawatir kalau terjadi sesuatu yang aneh-aneh, ya. Ada suara atau apapun, jangan takut. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan Bismillah ke tangan, kemudian ke air, Bismillah. Kemudian ke ember, Bismillah. Kemudian tengok sebelah kiri ya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian tiupkan ke air. Terus kemudian tempelkan ke dada dan perut. Mohon maaf teman-teman ya, tenggorokan saya masih agak gatel. Saya izin minum dulu. Bismillah.
Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Terus kemudian ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian tarik atas teman-teman. Bismillah, Allah Akbar. Sambil ucapkan Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Sampai di dada. Berhenti dulu. Yuk, yang saat ini sedang sedih, sedang benci, sedang baper, ya, sedang menyimpan dendam. Yuk, maafkan teman-teman. Maafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman. Yuk, maafkan. Bismillah, ya Allah. Minta tolong kepada Allah, ya. Kalau nggak sanggup maafin orang lain, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan hatiku ini, ya Allah, agar sanggup memaafkan orang lain. Maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Memaafkan orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Memaafkan orang-orang yang telah merenggut kebahagiaanku, ya Allah. Bismillah, ya Allah. Yuk baca Alam Nashrah, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan. Terus tarik ke atas teman-teman. Sampai di tenggorokan. Ucapkan Bismillah, Allah Akbar. Keluar, wahai jin laknat. Kemudian batuk-batukan. Begitu ya, batuk-batukan. Ya teman-teman yang merasakan ada ganjalan di dada, di perut, atau tiba-tiba kakinya terasa kebas, sakit, atau kesemutan, ya silakan dipegang, ditepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillah, Allah Akbar. Yang belum merasakan apapun silakan pegang dadanya, silakan ya, usap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini aku pasrahkan ya Allah, jika ada gangguan di badanku, ya Allah aku pasrahkan keluar melalui mulutku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tarik ke atas. Batuk-batukan. Seperti itu. Pegang lagi. Ya sekarang dada dan perut. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal silakan dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan, tarik atas, bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar, sampai di tenggorokan, ya. Ucapkan, ikuti ucapan saya. Bismillahilladzi. Yuk teman-teman, bareng-bareng. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Kemudian a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian batuk-batukan, dorong ke depan seperti gerakan mencabut. Batuk-batukan. Ya, silakan mulai teman-teman, pegang ya dan tekan-tekan pundaknya kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pusing-pusing, ya, ini yang sudah lama nggak terapi Al-Quran, bisa jadi jinnya balik begitu ya. Bisa jadi gangguan jinnya seneng. Wah, lama ini nggak ikut terapi. Sasaran empuk gitu ya. Teman-teman, bolong-bolong terapinya. Yuk, pundaknya silakan dipijit. Bismillah Allah Akbar, Bismillah Allah Akbar. Yang pusing ya. Di sini tengkuk. Silakan tengkuknya. Terus kemudian ubun-ubun ya. Ubun-ubunnya dipijit seperti ini, ditekan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sambil ditekan-tekan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, keluarlah kalian, takutlah dengan azab Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini, ya Allah, ayat penghancur gangguan jin, gangguan sihir, gangguan penyakit ain yang ada di badan saudara kami. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ Lau kanu ya'lamun. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Teman-teman silakan langsung ke pinggang ya. Pinggangnya silakan ditekan sini nih. Biasanya kalau ada jin nasab ya dari leluhur, biasanya pinggangnya kalau ditekan sakit luar biasa. Ada gejala syaraf kejepit ya, atau teman-teman langsung terasa mual, ingin muntah ya ketika pinggangnya ditekan-tekan. Yuk, tekan-tekan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Teman-teman silakan
ke ini ya, bawah perut. Bawah perut silakan bukan sekedar dipegang tapi diusap pelan-pelan, sedikit ditekan-tekan tapi jangan terlalu keras ya. Terutama teman-teman yang ini ya, yang ada keluhan di area perut ya. Ini saudara-saudari kita dari kaum Hawa yang mungkin ada kanker rahim ya, kista miom ya, silakan dipegang di perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Tiup kan? Ya, yang mau muntah silakan ditarik ke atas. Bismillah, 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 bismillah. Batuk-batukan. Batuk-batukan. Seperti itu. Bawah ketiak silakan ketuk-ketuk. Bismillah, Allah Akbar. Yuk, Bismillahilladzi. Baca ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah banyak yang hafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Yang satunya ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Tiupkan. Terus teman-teman silakan kakinya ya, kaki dipijit-pijit silakan. Daerah ini ya, dari mulai pangkal paha kemudian diurut ke lutut. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, kalau titiknya ketemu, kita sedang mencari titik di mana tempat tinggal jin ya. Itu biasanya bersemayam di beberapa titik di tubuh dan bisa jadi memang pindah-pindah. Nah, maka tugas kita silakan ditekan-tekan bagian pahanya, terus di persendian ya biasanya, yang lututnya pegel-pegel ya silakan di ini aja, dipijit biasa teman-teman, dipijit-pijit biasa ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Lisannya jangan diam, silakan selalu ucapkan zikir. Bismillah, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Yuk sekarang sambil dibasuh teman-teman. Ya, jangan diminum dulu. Silakan pakai air dibasuh dari mulai sini tengkuknya. Ya, airnya tadi sudah kita tiup dengan ayat Al-Qur'an ya. Terus kemudian leher, terutama yang masih ada ganjalan di leher ya. Mungkin ada semacam rambut atau gumpalan ya. Silakan diusap-usap. Terus kemudian yang pusing, vertigo, migrain, insomnia, silakan di ubun-ubun, dipijit-pijit. Ya. Terus kemudian jangan lupa punggung. Nah, punggung ini ya, ditumpahkan sedikit, kemudian dioles ke punggung. Kalau bisa masuk ya, jangan kena bukan di bajunya, tapi masuk ke dalam nih. Kalau pakai kaos, pakai daster, enak tuh. Ya, masuk ke kulit langsung diusap. Ya, nyampe nggak kira-kira? Kalau nggak nyampe, coba dipercikan saja. Tapi sebisa mungkin kayaknya nyampe deh. Kalau nggak nyampe senyampainya aja ya. Pinggang naik dikit lah. Nggak harus pas punggung tengah seperti ini. Seperti itu. Nah, saya kemarin dulu ya sudah pernah pesan, yuk beli apalah semacam tongkat atau sapu lidi khusus itu untuk nanti nepuk-nepuk punggung seperti itu. Ya, karena seringkali itu gangguan ada di punggung kita. Teman-teman yang berat bangun subuh ya, ketika bangun pagi badannya pegel semua, ini bisa jadi memang gangguannya ada di punggung yang syaraf kejepit gitu ya. Nah, yang mau muntah silahkan dimuntahkan, minta tolongnya kepada Allah, ya Allah keluarkan, ya Allah, terus diketuk-ketuk ya. Pokoknya ketuk-ketuk bagian tubuh. Ya Allah keluarkan, ya Allah gangguan ini, terus batuk-batukan. Seperti itu ya. Keluarkan, Allah Akbar, bismillah, Allah Akbar. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Boinu. Ya alhamdulillah sudah Allah berikan kesembuhan walaupun belum total ya. Tapi ini sudah jauh lebih enakan. Oke teman-teman, ya silakan pegang ya. Pegang di sini. Kita tutup dengan
azan, pegang seperti ini kepalanya, dicengkram ya, dengan posisi jempol di leher seperti ini. Terus ini di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar Kak Ningsih ya. Ini kita tutup dulu dengan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kak Sofa, apakah tumpah sendiri? Apakah senggol? Segera ambil lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allah yashfik bismillahi arkik. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kegeser. Sebentar. Tik. Bagaimana settingnya ini? Oke, kita nyalakan komentarnya. Bismillah. Ya, silakan teman-teman diminum airnya. Ada yang dulu sudah tidak muntah, sekarang muntah lagi karena terputus terapinya. Ya, teman-teman diminum 3 kali apa nih? 3 kali tegukan. Ya. Iya, tangan dilepas. Dilepas Kak Ari, silakan dilepas. Silakan minum. Kan tadi sudah ada instruksi minum. Bisa nggak minum tanpa tangannya dilepas? Gitu. Silakan diminum 3 kali tegukan dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang muntah lagi. Lama nggak muntah. Ya, gara-gara keputus terapinya ya. Ya, yang airnya bau amis, airnya pahit, sepahit masa lalu kita. Kalau masa lalu pahit nggak apa-apa, yang penting masa depan indah gitu ya, masa depan manis. Kayak mau muntah tapi nggak muntah. Ya, biasanya ada ganjalan di dalam hati. Ya, yang pahit silakan tetap diminum. Ya, yang airnya pahit silakan diminum. Ya, dipaksakan minum. Kalau nggak kuat baunya, tutup hidung. Bismillah. Gitu ya. Airnya pedas kok bisa? Airnya segar, alhamdulillah.
ya. Yo, yang bereaksi apa saja nih yang merasakan reaksi? Sakit ulu hati, udah lama absen, kakinya kerasa ada yang kayaknya ada yang mengular. Ah, teman-teman, ini yang kalau sudah lama dulu pas rukyah terakhir kita kapan? Hari Kamis atau Jumat ya. Itu teman-teman sudah ngerasa reaksi, tetapi hari ini malam ini ternyata reaksi lagi. Bukti bahwa teman-teman belum menguatkan benteng pertahanan. Ya, bentengnya pakai apa? Bentengnya pakai ayat kursi, teman-teman. Bentengnya pakai ayat kursi, salah satunya ya. Jadi lebih bagus lagi zikir pagi sore dikuatkan. Yuk setiap hari baca Al-Baqarah, teman-teman. Nggak harus selesai. Ya, sehari 1 lembar itu udah cukup insya Allah. Seperti itu. Wah, jari seperti kesetrum. Wah, ini sepertinya dapat kekuatan super power gitu ya. Siap-siap mau jadi apa nih, Power Rangers. Zikir pagi sore, betul. Yuk, yang sekarang yang terasa sakit di mananya? Silakan bebas ya. Beda-beda ya setiap orang. Misalkan sakitnya di ulu hati, pegang ya, pegang bismillah, bismillah, bismillah. Minta tolongnya sama Allah. Teman-teman pasrah ya. Jadi jangan posisi badannya jangan tegang yuk. Yuk yang belum muntah saat ini. Yang belum muntah. Nanti setelah muntah insya Allah plong. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Kalau ditahan itu kadang ada ya, kita merasa nahan sesuatu kan. Aduh jangan muntah deh, jangan muntah itu. Kayak ada, ya kita, teman-teman yang tahu sendiri ya, kadang kita menahan sesuatu yang mau keluar. Gitu. Jadi harus, nah kan takut reaksi kesurupan, ya kan? Ayo jujur, takut kesurupan, takut reaksi hilang kesadaran. Ya kan? Bahkan ada yang sensasinya mau terasa kayak mau mati begitu. Nah maka teman-teman insya Allah nggak bakal mati lah insya Allah ya. Insya Allah malam ini belum ajalnya mudah-mudahan begitu. Insya Allah yang nanti tersiksa gangguan di dalam diri kita. Yuk teman-teman pasrahkan diri, minta tolong kepada Allah. Bismillah, tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tepuk-tepuk di ketuk-ketuk bagian yang sakit, tidak harus di dada. Ini dada kalau yang sakitnya di dada. Gitu ya. Ini Kak Dewi ketawa kenapa ini Kak Dewi? Yuk, yang kepalanya sakit pegang ya kepalanya. Bismillah. Ya. Nggak usah takut dengan reaksi. Kita pakainya metode yang soft, yang lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir pagi setelah sholat duha. Duhanya jam berapa ini? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pasrahkan yang jika ada gangguan di badanku, ya Allah, keluarkan ya Allah. Ya, keluarkan ya Allah melalui mulutku atau melalui arah yang engkau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul Kak Is. Ini tinggal masalah tenggorokan saya kok Kak Is. Tapi secara fisik saya sudah enakan. Cuman ini kadang gatel-gatel nih tenggorokan saya. Ya. Muntah sampai tenggorokan sakit. Ya, tapi sudah plong ya. Kalau sudah plong, tenggorokan sakit ini memang efek dari muntahannya itu. Kalau masih belum plong, silakan hatinya ditentangin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan ya Allah gangguan ini keluar. Bismillah, bismillah, bismillah. Seperti itu. Tenggorokan saya juga lagi gatel. Iya, sama Kak Dewisa. Kita senasib ya. Ini lagi musim di tempat saya lagi musim. Kebetulan waktu itu jadi gini, kenapa saya bisa sakit? Jadi lucu juga ya, praktisi kok bisa sakit? Ya bisa dong. Malah saya ngerasa rugi kalau saya nggak pernah sakit. Sakit itu kan bagian dari pengurang dosa, ya kan? Yang jarang sakit itu cuma Nabi saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya cuma sakit 2 kali. Iya betul, minum es. Kok tahu Kak Ote? Panas banget, saya haus, saya minum es teh, ya. Saya tahu itu akan memberikan efek, tapi udahlah nggak apa-apa. Mudah-mudahan sehat. Terus minum es pas saya kondisi lelah, ya. Terus pas lagi musim, akhirnya Allahu Akbar, suruh istirahat dulu, begitu. Ya, teman-teman. Iya, es terus.
Saya tidak bisa jauh dari es, walaupun saya tahu, nah ini kecanduan es sebetulnya. Kecanduan es, saya ingin menterapi diri saya biar jauh-jauh dari es, begitu. Oke teman-teman, ada yang belum masuk grup? Kalau baca Al-Quran, nggak Al-Baqarah diulang-ulang, tapi lanjut. Boleh silakan Kak Boinu Farani silakan boleh sebetulnya. Tidak ada aturan khusus di dalam membaca Al-Quran sebetulnya ya. Silakan, tapi khusus untuk terapi silakan fokus di Al-Baqarah dan Ali Imran. Khususnya yang sudah lama sakit-sakitan, ya ada gangguan terasa aneh begitu, dicek medis nggak ada keluhannya. Gitu. Kalau ngantuk iya termasuk Kak Bidadari ngantuk. Tapi belum tentu ya, bisa jadi karena sudah malam, bisa jadi ngantuknya karena ngantuknya karena sudah malam. Tapi kalau ngantuk yang berat banget ya, sudah ditahan gitu, ngantuk, ayo melek, tapi kemudian ketika ruqyahnya selesai, seger lagi. Nah ini bisa jadi memang ngantuknya karena gangguan, ya gangguan gaib, begitu. Tadi apa saja ya? Wah, kelewat banyak. Al-Baqarahnya semua, ya semuanya 286 ayat, semuanya dibaca. Tapi nggak harus langsung sekali duduk, boleh nyicil semampunya, ya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita, sesanggup kita. Begitu, biar sholatnya nggak ngeblank. Ya, ngeblank ini memang gara-gara gangguan. Rutin ya teman-teman ya. Rutin, Kak Aurora, rutin ikuti terapinya. Kayaknya sudah rutin ya Kak Aurora, rutin ikut terapinya. Kalau nggak terasa apa-apa, Alhamdulillah Kak Fitri, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Tapi bisa jadi memang butuh rutin. Ya, khusus untuk terapi Kak Wita, Al-Baqarah sama Al-Imran. Tips agar tidak ngantuk banget di waktu sebelum subuh sama sesudah subuh. Diberesin wudunya. Ya, bisa jadi ini masalah di wudu. Sama malam tidurnya jam berapa? Sebisa mungkin paling mentok ini jam 10 sudah dalam kondisi tidur lelap. Kalau sudah jam 10 ke atas, biasanya sebelum subuh sama setelah subuh itu memang berat banget. Apalagi kalau misalkan malamnya, nah termasuk makan, ya makan malam ini dibatasi maksimal jam 7. Sebaiknya sih jam 6 ya, maghrib ini sudah makan malam terakhir, gitu. Karena efeknya nanti di pagi hari. Nah kalau misalkan habis subuh itu ngantuk, biasanya ada masalah di limfa, daerah limfanya bermasalah, itu ya. Nanti insya Allah kita coba terapi terus dengan terapi Al-Quran dan rutin ya minum ramuan ruqyah seperti itu. Susah tidur jam 10 malam. Nah ini jadi gini memang ya. Yuk siapa yang merasa malam susah tidur? Saya sudah sering share ya. Ada yang mau di-share lagi? Gimana biar tidurnya nyenyak malam-malam? Ini wah banyak sekali pertanyaan. Jadi gini ya, ini saya jawab untuk semuanya begitu. Pinggangnya sakit, nggak terapi 5 hari. Oke teman-teman gini, karena banyak sekali pertanyaan. Yuk silakan DM ya. DM saya tidak bisa menjawab satu persatu. Kak Nindi silakan nanti perhatikan. Mengirim Al-Fatihah itu ada 2 pendapat, ya, ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat ulama yang nyampe bacaannya, ada yang tidak sampai, ya. Silakan teman-teman bebas mengambil pendapat yang mana, seperti itu, ya. Nah, tapi sebisa mungkin, ya, kita kaji kembali dalil-dalilnya. Adakah kemudian di dalam Islam, ya, yang kemudian memerintahkan mengirim bacaan seperti itu. Yang terbaik sholawat saja sih, ya, khusus untuk Rasulullah, ya, Kak Nindi, baca sholawat saja sudah cukup, insya Allah, gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman yang punya masalah lain-lain, ya, ini banyak sekali yang belum saya jawab, saya kewalahan untuk menjawabnya. Silakan teman-teman DM. Kak Niatik jangan baper dong. Kan saya live di 2 akun nih. Saya live di 2 akun, ya.
Pertanyaan banyak banget. Saya kewalahan mau jawab mana yang dulu ya. Jawab duluan yang mana. Nah, silakan teman-teman DM, klik di sini. Ya, kalau DM insya Allah saya jawab lengkap ya, lengkap. Terus ke sini nih. Nah, sini silakan kirim pesan. Begitu. Kalau perlu nanti saya buatkan video khusus buat teman-teman. Yuk, siapa di sini yang ingin bertanya dan pertanyaannya itu saya jawab melalui video. Ayo, spesial nih. Ya. Ya, silakan kirim pesan ya. Kalau pertanyaan memang di situ mewakili banyak orang, nanti saya buatkan video khusus. Nanti teman-teman bahkan bisa saya tag tuh. Kalau ingin saya buatkan video, teman-teman, malah saya seneng ya. Saya seneng kalau teman-teman minta jawaban dan saya buatkan video, malah saya nggak perlu mikir ide. Ya, saya nggak perlu mikir ide karena bikin konten ini butuh ide, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman konsultasi, Coach, tolong pertanyaan saya dijawab dengan bentuk video. Wah, saya senang sekali tuh. Saya jadi punya banyak bahan video, sehingga nanti teman-teman saya buatkan jawabannya dengan video dan saya tag. Tapi kalau ingin privasi, nggak perlu saya tag, nggak apa-apa. Nanti tinggal saya kabari. Kak, ini videonya sudah jadi, silakan disimak. Begitu ya. Oke. Tumor tidak pernah reaksi. Ya, Kak Holistic Care, silakan cek dulu ke dokter. Ya, bisa jadi karena memang tumornya itu karena faktor medis, ya. Atau kalau di ruqyah tidak pernah reaksi. Nah, ruqyahnya sudah berapa lama? Seperti itu. Sudah berapa lama dan apakah online atau offline? Dan menyimak di sini sudah berapa lama? Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya sedikit informasikan. Ya, yang belum masuk ke dalam grup silakan. Ini bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Ya, silakan masuk ke dalam grupnya ya. Ini ada menuju ke bio profile. Terus kemudian di situ ada tulisan terapilangit.com. Begitu. Ya, terapilangit.com. Ya, silakan Kak Boyni Farani, silakan. Kalau misalkan mengambil pendapat yang boleh silakan ya. Kita masing-masing ini ya, menghargai pendapat masing-masing. Begitu. Silakan di sini ke terapilangit.com ya. Kalau muncul tulisan lihat terjemahan berarti salah pencet. Dipencet yang terapilangit.com. Nah, sampai kemudian menuju ke halaman. Oh ya, susah tidur. Saya ingin share ya. Terapi susah tidur biar teman-teman bisa tidur nyenyak. Nah, tapi silakan masuk ke dalam grupnya dulu. Grup terapi penyakit kronis paling atas, kemudian terapi anak yang atas juga, terus kemudian sakit masalah rumah tangga, pokoknya apapun atas. Ya, kalau teman-teman ingin lunas hutang, ini yang nomor 3, seperti itu. Terus ada lagi di sini teman-teman. Ada konsultasi praktisi nih. Teman-teman kalau mau konsultasi dengan saya, ya, ini silakan. Ini ada tulisan konsultasi praktis itu ya. Ini diklik saja. Nanti menuju ke nomor saya. Seperti itu. Oke? Masih gatel. Sepertinya saya harus izin pamit ya. Insya Allah ketemu besok pagi. Mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih fit. Sebentar, untuk masalah tidur ya. Masalah tidur, insya Allah nanti saya buatkan videonya aja ya. Untuk bisa teman-teman praktekkan, biar bisa tidur nyenyak. Intinya begini, untuk bisa tidur nyenyak, ya, ikuti adab sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dari mulai wudhu, terus kemudian kalau tidak sedang halangan, silakan sholat witir. Terus kemudian dibersihkan tempat tidurnya. Kemudian pakai sapu lidi khusus, ya. Terus kemudian miring hadap ke kanan. Kemudian baca doa seperti biasa, tambahin ayat kursi, tambahin surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk, kemudian As-Sajdah, ya, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, terus kemudian minta tolong kepada Allah, ya Allah, tarik nafas dulu, buang lewat mulut sambil ucapkan dalam hati,
tidurku nyenyak, tidurku berkualitas, tidurku tidur yang pulas. Seperti itu. Jadi kita komunikasi dengan diri kita. Terus setelah itu, ya, lampunya dimatikan, jangan lupa. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, mudahkan malam ini, tidur nyenyak, tidur berkualitas, dan bangunkan, ya Allah, tepat jam 3, ya Allah, aku ingin sujud kepadamu. Seperti itu. Insya Allah, nanti benar-benar nyenyak, berkualitas, dan bangun tepat jam 3. Seperti itu. Kalau nginap di hotel nggak bisa tidur. Iya, bisa jadi karena itu psikologi Kak ya nih. Biasanya masalah psikologi. Begitu. Sehat selalu. Siap Kak Iva? Ya, siap. Insya Allah kita saling menjaga kesehatan badan kita. Saling mengingatkan. Berapa ayat bacanya? Yang mana? Al-Mulk semuanya. Ya, sama As-Sajdah semuanya. Seperti itu. Kalau lampu dimatiin nggak bisa tidur. Nah, Kak Sunarti pelan-pelan. Beli lampu yang dia bisa diredupkan. Yang pakai remote tuh, ada kan? Diredupkan, sampai suatu saat mati total. Hari pertama mungkin terang dulu, ya. Terus kemudian hari kedua diredupin sedikit, hari ketiga redupin lagi. Nah, seperti itu. Tidak kemudian dimatikan secara total. Karena itu nanti nggak bagus ya untuk syaraf di mata, di otak, begitu. Seperti itu. Dan dalam Islam itu memang diperintahkan ketika tidur mematikan sumber-sumber api. Ya. Oke teman-teman, ini sedikit informasi ya. Kita masih membuka keagenan bagi teman-teman yang ingin sinergi bareng. Ini sebagai penutup, ya saya informasikan, saya membuka keagenan bagi teman-teman yang ingin sinergi dalam hal bisnis. Ya, kita baru saja launching aplikasi teman-teman ya, launching aplikasi yang insya Allah luar biasa. Aplikasinya ini sebetulnya untuk jualan ya, untuk jualan, dan teman-teman nanti bisa ikut menjual produknya tanpa modal. Ya, siapa di sini yang punya tanggungan amanah, hutang, ingin segera lunas, ingin segera umroh? Ada di sini ingin umroh bareng? Ya, begitu indahnya kalau kita bisa umroh bareng ya. Kemudian ingin beli rumah sendiri, tidak ngontrak lagi, tidak tinggal di pondok mertua indah, begitu ya. Ingin punya kendaraan, terus apa lagi? Yang sudah bergabung agen, ya kita sinergi bareng. Ini bagi yang belum bergabung jadi agen, ya silakan masuk ke grupnya. Saya sudah siapkan satu aplikasi. Aplikasi itu nanti teman-teman tinggal share, ya. Caranya nanti kita ajarkan. Bisa potensi penghasilan insya Allah puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Cuma modal handphone aja. Ini bagi yang belum punya modal. Iya, silakan Kak Dewisa, nggak apa-apa. Yang belum punya modal, nanti kita arahkan untuk install aplikasi. Syaratnya siapkan handphone dulu, ya. Game-game yang nggak penting dibuang, aplikasi yang nggak penting dibuang. Siapkan khusus aplikasi yang nanti saya kirimkan. Siap ya teman-teman ya. Nah, kalau yang punya modal saya sarankan memang silakan teman-teman stok produk. Aplikasi bisnis Kak Siti, ya aplikasi bisnis. Nanti produk yang bisa dijual itu sementara baru ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 produk. Ini bagi yang belum punya modal baru bisa menjual 4 produk. Ada kopi Stamina. Ini bagus banget teman-teman kopinya ya. Kopi Stamina. Terus ini bisa membantu pasangan suami istri yang suaminya belum bisa memberikan nafkah batin. Seperti itu. Nah ini kopinya insya Allah kalau diniatkan untuk ibadah luar biasa. Gitu ya. Terus kemudian, oh ya Kak Yuni insya Allah pekan ini ya. Pekan ini ready untuk serum. Pekan ini ready. Ini nggak cocok buat, untuk tuna asmara bisa Kak Ari. Bisa, tapi tergantung niat ya. Niatnya untuk menjaga kesehatan insya Allah aman. Ya, ada kopi Stamina, ada mohon maaf pembalut herbal. Ya, pembalut herbal kita punya. Terus kemudian ada makanan organik dan minuman kecantikan. Nah, ini yang bisa teman-teman pasarkan. 4 ini. Insya Allah nanti pakai aplikasi ya. Kerjanya pakai aplikasi dan itu tanpa modal sama sekali. Teman-teman bisa langsung dapat untung.
Begitu. Nah, tapi kalau teman-teman punya tabungan, saran saya memang stok produk ya. Kalau punya tabungan, saran saya memang stok produk, bisa nanti stok produk ada madu rukyah anak, terus kemudian ada madu untuk GERD ya, terus kemudian ada parfum rukyah dan seterusnya dan seterusnya. Silakan yang minat DM saja ya, DM saja silakan, nanti akan saya kirimkan aplikasinya. Seperti itu. Oke, saya tunggu teman-teman DM, entah itu konsultasi atau minat sinergi untuk membangun kekuatan ekonomi umat ya, atau kita mau sinergi membangun pondok bareng, ayo teman-teman. Atau teman-teman ingin ngirimkan anaknya belajar di pondok kami, silahkan. Begitu. Kalau jadi reseller buat beli sampel terus nanti jualannya tanpa modal, diskonnya gimana? Kak Dewisa, yuk lebih jelas DM ya, nanti sih kita jelaskan. Kalau Aero bisa dibeli, memang minimal pembelian 1 dus Kak Yuni. Untuk pembelian untuk reseller itu minimal 1 dus. Nanti Kak Yuni nanti bisa jual secara ecer. Gitu. Alhamdulillah melalui perantara produk-produk terapi langit banyak loh yang tertolong. Jadi bisnis kita itu sambil nolong orang lain. Gitu ya. Sudahlah teman-teman dapat untung, orang lain terbantu. Dan pondok kami juga tertolong biaya operasionalnya. Begitu ya. Nah, ini Kak Mama untuk usia SD. Nah, sekarang yang mau kita buka itu usia 12 sampai 17 tahun. Ini pondok khusus pengusaha. Jadi kita akan bimbing ya remaja usia 12 sampai 17 tahun untuk jadi pengusaha plus hafal Quran. Walaupun nggak 30 juz. Ya, targetnya kita sekitar 10 juz saja. Karena apa? Karena nanti kita bekali ilmu menjadi pengusaha dan itu gratis. Kita buka 5 kuota saja. Gratis ya, nggak perlu bayar. Nanti lulus sekitar 3 tahun. Lulus 3 tahun, insya Allah sudah jadi pengusaha tangguh dan hafal minimal 10 juz. Begitu. Yang ingin info jelasnya silakan bisa DM. Sampai ketemu besok teman-teman ya. Sampai ketemu besok pagi jam 6.15 insya Allah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di walaupun hanya lewat live streaming. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. DM di TikTok boleh silakan. Boleh di TikTok, boleh lewat Wawa. Begitu. Masih di pondok sudah hafal 26 juz. Silakan Kak Sunarti kalau mau dikirim kita bentuk menjadi seorang pengusaha muslim. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman semuanya.